Sekarang giliran Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkan saya menyampaikan sedikit perspektif ancaman yang dialami bangsa Indonesia. Ini diawali dengan peak oil theory oleh Mario King, di mana produksi minyak mulai menurun tahun 80-an dan menyebabkan gaya hidup berubah. Lebih instan, orang bisa sampai 18 jam tidak bisa meninggalkan HP-nya. Berubah gaya hidup dan berubah bentuk bisnis. Kita lihat sekarang ada Gojek. Mungkin nanti belanja ke mall tidak usah berangkat ke mall, cukup dari rumah saja. Lihat di layar, HP bisa. Dan ini karena turunnya produksi minyak menyebabkan krisis ekonomi dan depresi ekonomi. Depresi ekonomi pasti sebanding dengan meningkatnya kejahatan dan konflik, dan bermula kepada persaingan global. Hal ini dipicu lagi. Kita tahu sama-sama tahun depan selamat datang 8 miliar penduduk dunia. Teori populasi mengatakan bahwa daya tampung bumi ini hanya 3-4 miliar. Apakah teori benar? Ternyata setiap hari sekarang 41.000 anak meninggal dunia, atau 1 tahun 15 juta anak meninggal dunia karena kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan gizi. Ini dipicu juga karena penurunan produksi minyak. Pada tahun 56, British Petroleum mengatakan bahwa minyak akan habis. Dan British Petroleum juga mengatakan pada tahun 35, konsumen energi meningkat 45% karena jumlah penduduk yang banyak. Hal ini menyebabkan kalau kita konversi, maka habisnya tahun 2043. Jumlah penduduk saat itu, kalau benar, setiap 6 tahun tambah 1 miliar berarti sudah 12,3 miliar. Dan energi oil tidak terbarui dari plankton puluh jutaan tahun, tapi tergantikan dan saat ini adalah dengan energi dari tumbuh-tumbuhan. Berbicara tumbuh-tumbuhan, maka adanya adalah di sekitar ekuator. Ada 3 kelompok, ASEAN, Afrika Tengah, Amerika Latin. ASEAN yang paling besar adalah negara kepulauan Indonesia. Inilah sebenarnya yang saya khawatirkan. Habisnya oil, maka makanan dan oil akan ada di ekuator. Dan Indonesia adalah negara yang kaya semuanya. Ibarat gadis seksi menjadi rebutan. Bahkan Presiden Soekarno pernah mengingatkan, suatu saat kelak negara-negara akan iri atas kekayaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bukan suatu kebetulan, Presiden Jokowi pada saat disumpah, beliau mengatakan, kaya akan sumber daya alam justru bisa menjadi petaka. Dari ini Pak, krisis ekonomi, kemudian persaingan global. Sekarang kita melihat Indonesia. Saya buka saja ini. Di Darwin, jaraknya kurang lebih 479 km dengan Selaru. Di situ ada Pulau Marcella dan ada Blok Marcella. Di Darwin ada kurang lebih 1.250 sampai 2.500 ditingkatkan marinir Amerika. Ada apa? Boleh dong saya khawatir sebagai Panglima TNI. Yang kedua, masalah Laut Cina Selatan. Semua kapal-kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut, yang 3 kejadian terakhir dikawal oleh Coast Guard. Berarti menyampaikan Coast Guard adalah penjaga pantai. Beliau mengatakan itu adalah pantainya, padahal di dalam zona ekonomi eksklusif Laut Indonesia. Dan yang terakhir, Filipina mengklaim lewat pengadilan internasional, dan hasilnya pada tanggal 12 Juli 2016
Pengadilan Internasional Arbitrase mengatakan Laut Cina Selatan tidak, yang diakui adalah Filipina. Tetapi satu hari kemudian Presiden Tiongkok mengatakan bahwa Cina tidak akan ada aturan lain pun yang mengatur masalah Laut Cina Selatan. Dan Wakil Menteri Luar Negeri mengatakan ditetapkan zona pertahanan udara. Siapapun yang lewat harus laporan. Ini juga potensi konflik di sekitar kita. 2. Yang ketiga, Five Power Defense Arrangement. Negara-negara persemakmuran Inggris, Australia, Singapura, Malaysia, tiga-tiganya pernah punya masalah dengan kita. Dan New Zealand. Pada saat saya pangkorsa, saya tanya kepada Menteri Luar Negeri, FPDI itu apa? Nggak usah dipikirin Pak Gatot, nggak pernah ada kegiatan apapun juga. Tetapi tanggal 14 sampai 21 Oktober, saya diundang untuk menyaksikan latihan besar-besaran FPDI. Ada apa itu? Negara di sekitar kita. 3 Pak Kari. Di dalam negeri, Tiongkok pernah kalah dengan Prancis dan Inggris, walaupun tentaranya kuat, tetapi didahului dengan perang candu, sehingga rakyat dan tentaranya kena candu, akhirnya kalah, harus menggadaikan Hong Kong dan Taiwan. Dan sekarang 2% atau 5 juta penduduk Indonesia terkena narkoba, dan itu adalah fenomena gunung es. Setiap tahun 15.000 meninggal. Fenomena gunung es pasti di bawahnya lebih besar. Hampir setiap saat bosan kita mendengarkan laporan dari kepolisian maupun BNN menangkap sekian kilo sabu tiap hari. Dan itu transitnya di Malaysia. Dan sampai sekarang BNN belum bisa nembus ke Malaysia karena tidak diizinkan. 4. Teroris. Sama-sama kita tahu. Di Syria banyak yang dilatih, bahkan anak-anak dilatih di sana. Brunei mengatakan apabila di Syria sudah tidak aman, maka kembali ke daerahnya masing-masing melakukan khilafah. Dengan apapun kamu melakukan. Brunei menyampaikan seperti ini tidak lama kemudian di Prancis menggunakan bus ditabrak, tidak lama kemudian dengan pisau pendeta ditusuk. Indonesia punya undang-undang teroris, undang-undang pidana teroris, berbuat dulu baru. Jadi Indonesia tempat yang paling enjoy untuk teroris hidup di sini. Kita tinggal tunggu saja. Kenapa saya katakan demikian? Libya, Irak, Syria, semuanya dicap pertama kali hanya permasalahan dalam negeri. Terus dicap teroris, pasukan koalisi masuk, bagi-bagi. Karena punya energi. Energi habis akan pindah ke Indonesia. Bisa juga karena Brunei juga mengatakan bahwa basis teroris nanti adalah di Filipina Selatan, Jolo. Kita datang ke Jolo bawa senjata, nggak akan diapa-apain. Pakai bendera ISIS, nggak diapa-apain. Dan ISIS sekarang sudah berubah menjadi Islamic State. 5 Pak Kandi. Yang ke-6, persaingan ekonomi. Kalau kita bersaing bersama-sama, kemampuannya sama, kita bisa mengukur. Saya Pak Tito sama, nggak usah peduli. Toh pertandingannya belum tentu menang, tapi kalau ada yang menonjol, pasti dikeroyok. Indonesia pada tahun 2015 pertumbuhan ekonominya 4,74. Bayangkan, tetapi GDP P3 itu nomor 8 di dunia, di atasnya Inggris dan Prancis. Kalau kita lihat pertumbuhan 4,74 itu nomor 8 di dunia. Bagaimana dunia? Dan Indonesia juga merupakan negara yang luar biasa, yaitu negara yang kepercayaan konsumennya tertinggi nomor 3 di dunia saat ini. Kemudian juga sebagai negara peringkat kedua dunia, negara yang paling optimis. Sebagai bukti, awal tahun kita masih 5,1% pertumbuhan ekonomi. Kemarin BPS mengatakan 5,2%. Dan yang paling menakutkan negara tetangga adalah pada saat sebelum teks amnesti diundangkan,
1 Singapura dolar sama dengan 9.834 rupiah. Dan ringgit Malaysia 3.280. Begitu besoknya diundangkan, terkoreksi 134 untuk dolar Singapura dan ringgit 147. Bayangkan, negara Singapura yang tenang, Malaysia yang tenang, ekonominya stabil, tiba-tiba gara-gara Indonesia tax amnesty turun. Dan sekarang semuanya terkoreksi 275 untuk dolar Singapura dan 116 untuk Malaysia. Ke-66 inilah, Bang Karni, pasti semua kejadian di dalam negeri akan dimanfaatkan untuk menggoyang. Inilah yang dikatakan. Mengapa demikian? Karena Indonesia kaya akan energi, kaya akan cadangan pangan lautnya, dan ini pasti ada invisible hand. Inilah sebenarnya yang saya khawatirkan. Tetapi saya katakan tadi, saya bersyukur bahwa umat Muslim Indonesia yang menjadi benteng terakhir Islam yang demokrasi, yang paling terakhir menjadi gambaran Islam yang rahmatan lil alamin, bisa dibuktikan. Dan yang paling parah lagi adalah kebijakan presiden, pemerintah untuk memberikan peluang bisnis menengah ke bawah secara bebas berkompetisi sehingga tumbuh, dan pembangunan tidak bersentral di Jawa tapi di sudut-sudut. Inilah juga yang menyebabkan pertumbuhan kita lebih optimis. Inilah sebenarnya yang ditakuti. Ini kira-kira perspektif ini, sehingga saya mengajak semuanya kita melihat benar-benar bahwa kita ini akan diganggu terus, karena kalau kita maju, negara-negara lain juga khawatir. Begitu Bang Ardi. Baik.